Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh takwa adalah sebab kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Sekaligus perbekalan yang kita kumpulkan semasa kita hidup di dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan aktivitas ubudiyah, penghambaan diri kepadanya. Di antara ibadah yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah al-husnudzon billah, yaitu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Ikrimah rahimahullah, wa ahsinu dzanna billah, berprasangka baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan kondisi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku menurut prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka aku pun berbuat baik-baik kepadanya. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap kondisi kita dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah. Terlebih lagi di kondisi-kondisi yang memang kita dibutuhkan untuk berprasangka baik. Di antaranya di saat kita berdosa. Kita adalah hamba-hamba yang siang malam melakukan kesalahan. Maka hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah di saat kita melakukan dosa dan kesalahan. Dengan apa? Dengan kita menganggap bahwa Allah akan pasti mengampuni dosa saya. Pasti akan mengampuni kesalahan saya. Sebesar apapun kesalahan Anda yang dilakukan, pasti Allah akan hadir dengan namanya Al-Ghaffar Al-Ghafur, Maha menerima ampunan hambanya, Maha menerima taubat hambanya. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang menzalimi dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengampuni dosa seluruhnya. Janganlah kita berkata, enggak mungkin Allah mengampuninya. Sudah banyak dosa yang saya lakukan. Sudah saya lakukan dosa syirik, membunuh orang, melakukan perzinahan. Maka yakinlah, berprasangka baiklah kepada Rabbmu. Rabbmu akan pasti mengampuninya. Disebutkan dalam suatu hadis kursi, Allah berfirman di sana, adnaba abdun zamban. Hambaku melakukan dosa. Faqala ighfirli, lalu dia berkata, ya Allah ampunilah aku. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba. Dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya, makanya dia minta ampun. Kemudian dia ulangi lagi kesalahan tersebut. Dia melakukan dosa lagi, dia minta ampun lagi. Maka sebanyak apapun Anda melakukan dosa, Anda datang meminta ampun, pasti Allah akan ampuni. Kullukum khata'. Seluruh kalian itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun.
Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, di saat kita berdoa, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Doa kita pasti diijabah. Selama tidak ada kandungan dosa dan memutus silaturahmi di dalamnya, pasti Allah ijabahi doa kita. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan berdoa adalah Allah. Yang mengabulkan pun pasti Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wahai hambaku, berdoalah kalian, niscaya aku akan ijabahi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan untuk berdoa kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Maka kita memanjatkan doa dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yad'ullah." Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan salah satu dari tiga. Yang pertama, imma dia segerakan, dia kabulkan doanya di dunia, atau dia simpan untuk di akhirat kelak, atau dia palingkan dari musibah yang akan menimpanya. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda berdoa kepadanya, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengijabahi doa Anda. Janganlah pernah berkata, aku sudah capek berdoa. Enggak pernah sedikit pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk putus asa dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang ketiga, di saat kita mencari rezeki. Kita keluar di pagi hari ke kantor, ke perusahaan, atau ke pasar, menjemput rezeki Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dengan sebab-sebab yang kita jalani, dengan sebab-sebab yang halal yang kita tempuh, yakinlah bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa demikian? Karena hewan-hewan melata saja Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya. Apalagi manusia yang taat, yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka pasti Allah yang akan menjamin rezeki mereka. Janganlah seperti orang awam yang sering berucap, sekarang ini jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ini adalah ucapan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada Allah bahwa tidak ada jalan kecuali jalan yang haram untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak sebab-sebab yang halal yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda membatasi bahwa rezeki Allah itu hanya berupa harta, nikmat sehat, keluarga yang menyenangkan, negeri yang aman. Ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi kita. Kemudian kondisi yang keempat, di saat kita sakit, maka hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita meyakini bahwa sakit yang Allah timpakan ini adalah sebab penggugur dosa-dosa saya. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai saya. Bukankah Rasulullah bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha. Dan barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridho. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka, maka Allah pun murka kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dan kondisi kita, hendaknya
kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sekarang kita belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan istri, belum mendapatkan rumah? Maka semua kondisi tersebut kita manage, kita atur agar berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita ubah hal tersebut sebagai sumber pahala bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajabali amril mu'min inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, segala keadaan dan kondisinya membuahkan pahala dan kebaikan baginya. Dan hal ini tidaklah terwujud kecuali hanya diri orang mukmin semata. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia segera gunakan kenikmatan tersebut untuk mencari ridho Allah, bersyukur kepadanya. Jika dia tertimpa suatu musibah, dia pun bersabar, dan semuanya itu adalah kebaikan. Marilah hai kaum muslimin, kita menggunakan segala aktivitas dan kondisi kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah.